Bab 52, jika kamu tidak berkencan dengan gadis saat kamu memilikinya, itu berbahaya. Jeriyang adalah momok bagi banyak orang, dan dia seperti itu bagi Riansu. Selain itu, Jeriyang telah menyakiti orang tuanya dan memiliki kebencian hidup dan mati. Riansu ingin membalas dendam padanya. Bobitsu ketakutan, dan dengan cepat berkata kepada Riansu, "Kamu gila, itu Jeriyang. Tuan muda tertua dari keluarga Yang di kota naga, dia memiliki kekuatan besar di kota naga, dan bersama-sama kita bukan tandingannya." Januaryang menyombongkan diri lagi dan berkata dengan arogan, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kakakku sangat mencintaiku sejak aku masih kecil. Jika dia mengetahui apa yang terjadi malam ini, dia akan membunuhmu." Kemudian dia menunjuk ke arah Imelda Hua, Bobitsu, dan orang-orang yang melihat dari koridor, termasuk kaki tanganmu, semua orang harus mati. Segera, yang lain begitu ketakutan olehnya sehingga mereka gemetar dan dengan cepat menjauhkan diri dari Riansu. Mata Antonian berbinar, dan dia tertawa bersama Januaryang, dan berkata dengan nada datar, "Tuan muda Yang, saya selalu berada di sisi Anda. Anda tidak boleh melukai rekan satu tim Anda secara tidak sengaja." Riansu tersenyum, "Apa yang membuatmu berpikir aku takut pada Jeriyang?" "Iya." Begitu dia selesai berbicara, Riansu menamparkan wajah Januaryang dengan punggung tangannya lagi. Tamparan ini begitu kuat sehingga wajah Januaryang bengkak di tempat, dan beberapa giginya tanggal. Rasa sakit yang parah membuat Januaryang menjerit. Kali ini dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya, menatap Riansu dengan ketakutan di wajahnya, kamu. Dia benar-benar ketakutan kali ini. Di matanya, Riansu adalah orang gila. Bobitsu juga terkejut dengan metode kekerasan Riansu. Apakah ini Riansu yang sama yang dia kenal sebelumnya, yang begitu baik dan lembut sehingga dia bahkan tidak berani membunuh seekor ayam? Riansu tidak ingin melepaskannya, tetapi menginjak dadanya dan memerintahkan dengan merendahkan, "Panggil dia." Januaryang akhirnya menyadari bahwa Riansu tidak hanya membual, tetapi dia sebenarnya tidak takut pada Jeriyang, atau bahkan seluruh keluarga Yang. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Jeriyang. Ruangan besar itu menjadi sunyi senyap, termasuk mereka yang dirobohkan oleh Riansu. Mereka tidak berani berteriak saat ini. Terutama Antonian, dia ketakutan dan tubuhnya gemetar hebat. Tidak diangkat, tidak bisa tersambung. Januaryang berkata dengan sedih. Dia baru saja menelpon Jeriyang, beberapa kali berturut-turut, tetapi panggilannya tidak dijawab satupun. "Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak berguna." Riansu menggelengkan kepalanya dan mengambil botol anggur di atas meja. Wajah Januaryang menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa mempedulikan martabatnya, dia segera berlutut dan memohon belas kasihan Riansu, "Jangan pukul aku lagi, jangan pukul aku lagi, tolong." Riansu memandang Imelda Hua, menyerahkan botol anggur padanya, dan berkata, "Dia sudah menindasmu. Sekarang, apakah kamu ingin membalas dendam?" Imelda Hua mengambil botol itu dan merasa sedikit terharu. Dia memang baru saja menderita banyak keluhan dari Januaryang. Namun, dia masih menekan dorongan di dalam hatinya. Meskipun Januaryang sangat rendah hati sekarang, dia bukanlah seseorang yang bisa tersinggung oleh orang biasa. "Tidak." Riansu melihat kekhawatirannya dan tidak memaksanya. "Kalau begitu ayo kita pergi." Riansu membuang botol anggur itu dan berbalik untuk pergi. Imelda segera mengikuti. "Brengsek. Riansu, kapan kamu menjadi begitu pandai bertarung?" Kembali ke dalam ruangannya, Bobitsu membuka matanya lebar-lebar dan sangat bersemangat. Yang lain juga memandang Riansu dengan kagum. Penampilan Riansu barusan begitu agung. Dia sendirian mengalahkan begitu banyak orang jahat dan menyelamatkan Imelda dengan keren. Terutama perilaku mendominasi Riansu pada akhirnya ketika dia menghukum Januaryang membuat mereka sangat mengagumi Riansu. Riansu tersenyum dan berkata, "Apa kamu ingin belajar?" "Iya." Bobitsu mengangguk penuh semangat, "Saya juga ingin menjadi ahli seni bela diri." "Nah, mulai sekarang, kamu bangun jam 6 setiap hari, lari 20 km, dan jalan kaki selama 3 jam. Pertama, hilangkan lemak ini dan tingkatkan kebugaran jasmanimu. Lalu aku akan mengajarimu seni bela diri." Ketika Bobitsu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menunduk. "Kalau begitu lupakan saja, menjadi kutu buku yang gemuk itu lebih bagus." Imelda Hua datang membawa segelas anggur, "Rian, terima kasih telah menyelamatkanku." Riansu mendentingkan gelas dengannya dan berkata sambil tersenyum, "Sama-sama."
Anda adalah teman Bobit, bagaimana mungkin saya tidak menyelamatkan Anda? Bobit Zhu menegakkan punggungnya, menunjukkan martabat yang tinggi. Imelda Hua menatap Riansu dalam-dalam, bagaimanapun, terima kasih banyak, jika tidak, saya akan dirugikan oleh mereka malam ini. Itu hanya sedikit usaha. Riansu tersenyum. Selanjutnya, Riansu menunggu di dalam ruangan sebentar untuk menunggu Jeri yang datang. Bahkan setelah menghabiskan hari ulang tahunnya bersama Imelda, Riansu menunggu namun Jeri yang tidak datang. Setelah makan kuenya, Riansu bangkit dan pergi. Ketika yang lain melihatnya pergi, mereka segera mengikutinya. Apakah bercanda? Tadi ada keributan besar, aneh kalau mereka berani tinggal sendiri. Ketika pertunjukan selesai, gadis-gadis itu bergegas meninggalkan informasi kontak mereka untuk Riansu, meminta Riansu untuk menghubungi mereka kapan saja. Bobit Zhu mendorong Riansu, mengedipkan mata dan berkata, Rian, kamu telah menjadi terkenal sekarang. Kamu bisa membawanya ke kamar jika kamu menyukainya. Riansu memutar matanya dan berkata dengan marah, omong kosong apa itu? Apakah saya orang seperti itu? Lihat apa yang kamu katakan. Seperti kata pepatah, berbahaya jika tidak berhubungan dengan perempuan. Kamu hanya akan membuang-buang sumber daya. Saya tidak tertarik pada mereka. Ini adalah kebenarannya. Riansu memiliki standar yang sangat tinggi dan dia tidak bisa meremehkan wanita biasa. Bobit Zhu berkata, saya mengerti, Anda pasti jatuh cinta pada Imelda. Iya, Anda baru saja menyelamatkan Imelda, jadi sangat mudah untuk mendapatkannya. Saat ini, Imelda dan yang lainnya sedang berdiskusi untuk naik taksi pulang. Bobit Zhu berkata, Imelda, saya ingat rumahmu berada di sisi timur, kan? Riansu kebetulan tinggal di sana juga, kenapa kamu tidak bareng ke sana? Biarkan dia mengantarmu pulang. Mata Imelda berbinar dan dia bertanya pada Riansu, apakah tidak merepotkan? Tentu saja merepotkan. Riansu tidak tinggal di sisi timur, tapi di sisi barat. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Bobit Zhu berkata kepadanya, tidak, tentu saja tidak merepotkan. Saat dia berbicara, dia mendorong Riansu ke arah Imelda. Imelda Hua menantikannya dan berkata dengan sedikit malu-malu, Rian, terima kasih. Pada titik ini, Riansu tidak bisa lagi menolak, dan dia memang bisa melihat ekspektasi Imelda Hua. Setelah mengalami hal seperti itu malam ini, Imelda Hua pasti sangat ketakutan. Bagus. Mengabaikan tatapan mata Bobit Zhu yang tidak senonoh, Riansu dan Imelda masuk ke mobil bersama. Tidak lama setelah mereka pergi, Januar yang akhirnya menerima telepon dari Jerry Yang. Januar, apa yang terjadi? Kamu menelponku berkali-kali. Ketika Januar yang mendengar suara Jerry Yang, dia tidak bisa menahannya dan langsung menangis. Saudara Jerry, kamu akhirnya menelponku kembali. Aku, Ketika Jerry Yang mendengar tangisan Januar Yang, dia segera duduk dari tempat tidur dan bertanya dengan serius, apa yang terjadi? Selanjutnya, Januar Yang menceritakan apa yang terjadi di dalam ruangan karaoke secara detail. Setelah mendengar ini, wajah Jerry Yang menjadi sangat suram dan dia berteriak, ini tidak masuk akal. Januar Yang menangis dengan sedih, saudara Jerry, tidak masalah jika dia memukulku, kuncinya adalah dia tidak menganggapmu serius. Jerry Yang mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, saya akan membunuhnya dalam 3 hari. Setelah menutup telepon, Jerry Yang segera menghubungi nomor lain, Tuan Peter Long, saya ingin Anda membantu saya untuk membunuh seseorang. Bersambung.